Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Akram Fauzan. Saya jurusan DKP angkatan tahun 2018. Kali ini saya akan melakukan tugas dari dosen kuliah videografi, yaitu membuat vlog. Kali ini vlog yang saya lakukan yaitu tentang keseharian saya selama corona, yaitu saya melakukan diet. Saya melakukan diet dan ternyata berhasil. Apa sih yang saya lakukan selama beberapa bulan ini sehingga saya bisa menurunkan berat badan 23 kilo? Apa aja yang saya makan selama beberapa hari ini, selama beberapa bulan ini, apa aja keseharian saya, apa yang saya lakukan, apa harus berlama-lama lagi? Mari kita bahas. Ya teman-teman, berat saya itu sekitar 105 kilo ya, 105 kilo. Bayangin, berat banget. Terus saya merasa badan saya itu sudah besar, sudah berat, tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang ringan-ringan kayak jalan kaki. Saya sudah berkeringat atau bagaimana. Di situ saya langsung berpikir, ya udah, kita harus diet. Saya harus berusaha untuk diet. Jangan malas-malasan lagi untuk kurusin badan. Jadi saya lakukan itu selama beberapa bulan ini. Jadi teman-teman, metode yang saya lakukan itu selama beberapa bulan ini yaitu metode diet defisit kalori. Pasti teman-teman sebagian sudah ada yang tahu defisit kalori itu apa ya, yaitu mengurangi porsi makan yang dari biasanya. Jadi kalori, angka kecukupan gizi kita itu dalam satu hari itu sebanyak 2100 kalori. Tetapi saya sendiri pangkas kalori itu menjadi hanya 1000 kalori saja. Jadi saya pangkas itu setengahnya, dari 1000 sampai 1100 kalori per hari. Terus apa aja sih yang saya makan selama beberapa bulan ini dalam sehari-hari? Gampang sih teman-teman. Kalau saya ya teman-teman, makan itu tidak terlalu ketat banget. Gorengan saya bisa makan, Indomie, pizza, atau apapun itu yang kotor-kotor, tapi dengan catatan tidak melebihi kalori per hari. Jadi saya tetap menitik beratkan pada 1000 kalori. Jadi lebih dari 1000 kalori saya tidak bakal makan lagi. Jadi saya harus hanya minum air. Terus saya juga tidak pernah makan nasi teman-teman. Jadi awalnya sih itu berat banget ya tidak makan nasi, tapi saya berusaha, saya mencoba-coba terus, sedikit demi sedikit saya potong, saya sedikit lagi nasinya, dan lama-kelamaan saya tidak makan nasi sama sekali dalam beberapa bulan ini. Jadi saya cuma makan lauk pauk aja, kayak ikan, tempe, tahu, telur, begitu-begitu. Jadi nasi sudah saya tidak nyentuh. Untuk olahraganya itu teman-teman, saya juga olahraga ya, tapi enggak olahraga berat-berat banget, karena kalau olahraga berat banget ya saya kayak stres begitu. Jadi saya lebih suka melakukan olahraga yang kecil kayak push up, sit up, crunch, dan yang lain-lainnya. Tetapi ada satu hal penting dalam olahraga kecil tersebut, yaitu konsisten. Kalian itu harus konsisten ya dalam melakukan segala sesuatu seperti olahraga itu harus konsisten, karena kalau misalkan males-malesan jadi tidak maksimal olahraganya itu teman-teman. Saya itu olahraga dalam 1 minggu ya teman-teman. Saya olahraga dalam 1 minggu itu 3-4 kali dalam seminggu, tapi lebih bagusnya sih setiap hari supaya lebih maksimalin dietnya dan juga olahraganya. Biar lagi olahraga kecil ya teman-teman. Awal-awal saya juga itu berat banget olahraga kecil itu. Jadi saya lakukan itu perlahan-perlahan, seperti makan nasi tadi ya. Saya hilangin nasi, saya perlahan-lahan olahraga. Saya tambah beratin lagi sedikit. Lama-lama saya sudah terbiasa olahraga seperti itu. Untuk waktu jadwal makannya sendiri sih, saya makan itu teman-teman dari siang ya, pagi saya tidak makan teman-teman. Jadi saya makan itu cuma 2 kali ya, siang dengan malamnya itu juga tidak malam banget. Jadi sebelum jam 7 malam itu sudah maghrib ya, saya sudah makan di situ. Jadwal makan saya di situ. Terus pembagian kalorinya itu kadang-kadang siang 500 kalori,
malam 500 kalori ataupun siang 600 kalori atau malam 400 kalori dan begitu pun sebaliknya. Yang penting tidak keluar dari goalsnya kita, yaitu 1000 kalori atau 1100 kalori. Dan itu sesudah jam 7 saya itu lebih sering minum air aja, jadi makanya saya suka kencing-kencing teman-teman. Jadi lebih baik saya tahan minum air kencing-kencing daripada saya makan lagi malam, karena kalau sudah malam itu takutnya bisa bikin berat badan saya naik lagi. Dan juga untuk cemilannya ya teman-teman, kalau untuk cemilan sih saya tidak ada kendala masalah cemilan ya. Kalau cemilan itu saya makan apa aja, yang penting yaitu kalori itu tidak boleh lebih dari 100, jadi 1000, jadi kalian tidak boleh melebihi itu. Jadi kalian harus manage antara makan besar dengan cemilan, itu aja. Dan itu memang berat sih, jadi kalian harus konsisten banget ya. Terus boleh juga makan gorengan, asal jangan terlalu banyak juga ya, jangan terlalu banyak ya. Misalkan nih saya ini ya sering makan 3 sampai 4 gorengan. Sekarang saya cuma makan 1 karena untuk mengurangi gorengan saya begitu, jadi bisa terkontrol dan harus menahan diri. Dan juga dalam 1 minggu itu saya juga ikut puasa teman-teman, Senin Kamis, supaya memaksimalin diet saya dan juga beribadah ya teman-teman. Ibadah dulu penting ya, baru diet. Dan juga bagaimana sih caranya hitung kalori per hari? Saya sendiri juga belum tahu sih teman-teman bagaimana caranya hitung kalori per hari ya, maksudnya cara hitung kalori. Tapi saya selalu cari-cari di internet ya, sama di aplikasi-aplikasi, dan saya dapat aplikasi namanya Fat Secret. Kalau kalian tahu Fat Secret itu aplikasi tentang list makanan yang ada kalorinya. Jadi misalkan nih kita makan tahu bisa berapa gram, nah kita tinggal tulis saja tahu berapa 10 gram, nanti di situ dikasih tahu kan berapa kalorinya begitu. Jadi setiap makan ya teman-teman, saya itu selalu timbang beratnya, kayak misalnya ayam goreng berapa gram, sayur berapa gram, begitu. Saya juga banyakin sayur, saya tuh selalu makan sayur bayam atau sawi. Jadi setiap hari itu tidak ada sayur, harus ada sayur, walaupun itu makan siang atau makan malam aja atau keduanya. Oke teman-teman, jadi itu yang saya sampaikan mengenai tips-tips saya. Saya mau kasih tahukan teman-teman beberapa hal yang harus dilakukan jika memang kalian pengen diet dan pengen sekali kurus. Yang pertama yaitu kalian harus punya niat dulu, Yang kedua, kalian itu harus konsisten dan jangan menyerah. Yang ketiga, yang paling penting sih, tiga-tiganya penting, tapi menurut saya konsisten yang paling perlu itu. Emang kadang itu orang ada niat yang aku niat, tapi niatnya itu sebentar aja, jadi kayak besoknya jangan deh, malas. Nah jangan begitu, jadi kalian harus konsisten. Itu yang saya lakukan selama beberapa bulan ini. Saya konsisten terus sehingga saya bisa mendapatkan badan yang turun dari 105 ke 82 kilo. Tetapi itu bukan goal saya sih, goal saya itu sekitar 65 atau 60. Jadi saya masih melakukan ini sampai sekarang teman. Jadi kalian harus konsisten dan jangan menyerah kalau kalian mau berhasil. Oke teman-teman, itu vlog saya untuk hari ini, keseharian saya selama beberapa bulan ini untuk melakukan diet, defisit kalori dan olahraga kecil. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.